Hari ini 12 Agustus 2025 balik dengan pembahasan XAUSD. Menarik banget buat kita perhatikan semua teman-teman. Kenapa? Karena dari daily still masih dalam sideways, tapi ini adalah drop signifikan yang lumayan ciamik. Kenapa saya bilang ini drop signifikan yang lumayan ciamik? Karena jadinya bagus teman-teman. Kita bisa bernapas sedikit, bisa nyari untuk level buy di bawah. Atau kalau misalnya memang dia drop semakin lama semakin signifikan, maka akan retest jauh sampai ke equilibrium si sideways-nya, which is di area 3280 sampai 3270-an. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement, anggap kita berharap ya dia dari retracement terlebih dahulu dari sini, maka 618, sorry saya pasin, 618 ada di 3322 dan 79 ada di 3298. Jadi harga sekarang 3350, untuk bisa drop ke 3322 butuh lebih kurang 280 pips ya. Lebih kurang segitu. Menarik memang, tinggal kita tunggu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya dari saya sih hanya sebatas itu aja. Tinggal menunggu kapan momennya dia bisa bergerak lebih bawah lagi. Untuk sekarang yang kita ketahui adalah possible memang mengalami perlambatan, tapi apakah ini perlambatannya bisa signifikan? Menurut saya harus candlesticknya drop lagi sih. Makanya tinggal nunggu data CPI malam ini. Ya, CPI ini yang akan menjadi penentu juga teman-teman sekalian untuk pergerakan dari XAUSD. Seandainya datanya ternyata good news, kita bisa melihat adanya pelemahan lagi dari XAUSD untuk nge-retest dalam level-level di bawahnya. If not, maka tentu dia akan kembali rebound, retest untuk sampai ke 3433. Jadi kita tinggal menunggu aja hasil data dari CPI malam hari ini secara daily-nya. Now, kita pindah ke Wanda kita ngomong di H4 kita ngomonginnya basic dalam naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini candlestick Senin 4 pagi drop sampai di Selasa dini hari selalu mengalami drop yang signifikan dan akhirnya tertahan. Apakah ada possibilities untuk melanjutkan dropnya lagi? Menurut saya ada teman-teman. Melihat dari dorongan sesignifikan ini. Tapi dia harus nge-sweep dulu atau liquidity run below dari 3340-an. Jadi kalau dia makan di 3340 berhasil dia break lebih dalam, maka possible untuk nutup fair value gap ini. Candlestick pada momen kita trading di NFP ya. Jadi possible dia akan tutup gap di sini. Jadi kalau misalnya kita ambil titik tengahnya itu ada di 3314 3320-an. Jadi around yang tadi 618 sampai 79 yang teman-teman sudah perhatikan. Ya, jadi menurut saya tinggal kita tunggu aja sih apakah memang nanti data CPI-nya akan bad atau akan good dan kita ngeliat momentumnya akan bergerak ke arah mana. Untuk sekarang sih kita bisa patok beberapa key level penting yang nanti kalau misalnya kita bisa perhatikan di H1-nya. Now, saya akan balik ke H1 tempat kita akan memperhatikan setiap trade-nya. Saya akan hapus dulu beberapa ini karena sudah ini yang usang kemarin. Kita tinggal bahas ulang aja, nggak masalah. Teman-teman bisa perhatikan ini kan banyak tail-tailnya teman-teman ya. Tentu akan merepotkan dan menyulitkan teman-teman sekalian memperhatikannya bagaimana. So kita ganti menjadi garis terlebih dahulu agar lebih mudah kita perhatikan. So this is the lowest level yang tadi saya bilang. And this is the highest one. Ini saya paskan di sini biar teman-teman ngeliat. Dia ngetes berkali-kali di level yang sama, naik nggak berhasil break, drop, naik nggak berhasil break, drop lagi. Which is di sini menjadi key level penting. So saya kecilkan dekat seperti ini untuk kita lihat zona atas dan zona bawahnya aja. Now ganti ke candle, kita pakai catatan harga, lowest levelnya. Ini sebenarnya paling bawah 3341, tapi saya ngambil dari yang below this level. Saya ganti 3342 sampai 3344. Ini saya pasin dari 3342 bawahnya. 3342 sampai 3344, lalu yang atasnya adalah 3356 sampai 3358. Ini agak nurun ini ya. Nah, do you catch a breath when I look at you? Nah ini. Ya, jadi teman-teman bisa ngelihat 3358, 3356, 3344, 3342 ini adalah sideways minornya yang terjadi. Pembentukannya sampai saat ini sama saja, no big changes, sama di sini. Ya, masih squeezing, break atas tentu dia akan strong bullish, break bawah tentu dia akan melanjutkan sampai ke titik tadi saya bilang untuk menutup fair value gap-nya ya. Jadi nothing much teman-teman, sebenarnya pergerakannya hanya akan ada di sini-sini saja. Sekarang pertanyaannya adalah di manakah zona sell lainnya? Seandainya kita harus memanfaatkan zona tersebut, tentu ya di sini. Ini kan basic aja, supply, previous supply walaupun dihajar sebelum-sebelumnya, tapi candlestick yang drop signifikan satu kali ini menandakan itu adalah salah satu previous supply yang bisa kita manfaatkan. Seandainya kita harus trade within that level. Sorry, saya paskan 375, 337. Ini. Ya,
Jadi 3375, 3377. Sekarang tinggal kita atur aja. So buy terdekat ada di 3344, 3342, lalu sell terdekat di 3356, 3358. Ini selama 44 tidak di breakout dia 1 dan ini selama 56 tidak di breakout dia 1 ya. Basically keduanya sama-sama dari zona high risk. Untuk sell lanjutannya ada di 3375, 3377. Jadi still a long way go. Masih jauh banget di atasnya. Kalau misalnya kita turunkan dalam M15, ya ini kayak saya bilang tadi, pergerakan masih dalam pembentukan sideways-nya, sideways minor. Kalau misalnya kita perhatikan di sini hanya mengalami drop yang signifikan saja. Kalau kita pakai regression, it's totally the same teman-teman, ya kan? Nah ini kalau misalnya kita pakai regression, totally the same, nothing changes. Artinya dia hanya mengalami penurunan dalam minor lower time frame-nya ya. Jadi lower time frame-nya dia mengalami drop. Tinggal kita tunggu aja yang mana di antara dua ini yang akan dia breakout. Dia berhasil break 3356, 3358, next stop menuju 3375. Dia berhasil break 4244, next stopnya dia akan turun lebih dalam. Menurut saya makan sampai 2422 ini kan tadi saya bilang. Ya. Jadi menurut saya untuk hari ini cuma ada dua zona kalau misalnya kita ngomongin basically yang terdekat 5658, 4244. Dan most probably memang akan bergerak lambat sih menurut saya ya. Memang akan bergerak lambat. Kenapa? Ya karena tadi menunggu data dari CPI yang akan rilis. Ini paling makan-makan scalping aja sih selama nanti pergerakannya belum ada perubahan yang signifikan juga di dalam market. So maybe like this, maybe this is also like this, retest bawah, ketahan, makan within this one, taking liquidity, berhasil bullish lagi, lanjak lagi, ulang lagi, drop lagi, bolak-balik aja. Ya. Dengan demikian saya cukupkan sih harusnya sih, nothing much teman-teman untuk pergerakan dari XAUSD ini. Jadi paling dekat ya teman-teman bisa perhatikan buy zone 3344, 3342 selama 44 tidak di breakout di H1. 3356, 3358 adalah zona sell selama 56 tidak di breakout di H1 dan 3375, 3377 selama 3375 tidak di breakout di H1. Totally the same. Ya, paling untuk pagi sampai sore saya full fokus bersama grow count, taking much scalpingan aja untuk enriching the equity. Sebelum nanti kita akan trade on news malam nanti ya. Jadi saya cukupkan dulu buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian juga tidak perlu khawatir karena nanti kalian bisa tonton kembali video penjelasannya yang akan saya share di dalam YouTube saya untuk memudahkan kalian dalam memahaminya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu dan semoga rekan-rekan sekalian di hari ini bisa mendulang profit yang baik, bisa mendapatkan pelajaran juga dan experience yang bermakna buat kalian untuk nantinya bisa kalian pakai ke depannya lagi. Thank you buat teman-teman sekalian.